Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidin nasi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadawwana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin masih ada sisa-sisa ngantuk ya dari laga Maroko tadi, mudah-mudahan masih ada energi ya untuk ta'lim insyaallah. Qadarallahu syaa wa masyaa fa'al. Ya, meskipun menelan kekalahan tapi itu insyaallah terhormat. Kira aja tadi Ki Maroko. Tidak tahu. Kawan gitu 2-0. Kawan 2-0. Tapi ya kalau kalah sama juara dunia mah terhormat lah, mantan juara dunia kan Prancis. Yang terakhir kemarin lawan Prancis. Di kedua kubunya banyak muslimnya itu pemainnya. Ya, tapi hari ini ngaji kita bukan tentang Maroko ya. Tarikh, hari ini jadwalnya tarikh atau sirah ya. Sebelum kita masuk ke tarikh, ada hal yang belum disampaikan dari kitab yang ini, yakni tentang sumber-sumber referensi sirah Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah, apa saja referensinya, apa saja rujukannya ya. Karena kita perlu tahu dari mana sirah itu ditulis, dari mana sirah itu diambil, dan apa saja yang merupakan rujukan atau sumber dari sirah Nabi SAW. Yang pertama, sumber utama sirah Rasulullah SAW atau sirah Nabawiyah adalah Al-Quranul Karim. Ya, 6.000 ayat itu seluruhnya adalah sirah Rasulullah SAW, sirah Nabawiyah, karena setiap turunnya itu ada episode kehidupan dan dakwahnya Rasulullah SAW. Itu jelas ya, Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, hadis sahih dari Nabi SAW. Itu sumber dan rujukan sirah yang kedua, hadis sahih. Kalau hadis tidak sahih, maka tidak dapat dijadikan rujukan sirah Nabawiyah. Setidaknya kalau tidak sahih, hasan. Kalaupun tidak hasan ya tidak apa-apa yang dhaif, asalkan tidak berkenaan dengan hukum ataupun akidah. Selama itu masih berkenaan dengan sirah, kemudian dengan akhlak, adab, itu masih bisa dipergunakan. Lalu yang ketiga, sumber sirah Nabawiyah itu adalah Asy-Syi'rul Arabi, syair atau sastra Arab. Syair-syair Arab yang ditulis oleh orang dahulu itu menuliskan tentang sejarah Nabi SAW. Contoh syair misalkan Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada alillahi da'i. Itu syair yang merupakan bentuk madah pujian kepada Rasulullah SAW. Itu menggambarkan tentang peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah. Makanya disambut oleh warga Madinah, Tala al-Badru alaina, telah datang kepada kita al-Badru, bulan purnama, yang merupakan kias bagi Rasulullah SAW. Itu Tala al-Badru alaina. Sumber sirah yang ketiga adalah puisi syair ataupun karya sastra lainnya yang ditulis oleh orang terdahulu. Yang keempat baru kutubus sirah, kitab-kitab sirah. Jadi kitab sirah itu rujukan yang keempat. Yang pertamanya Quran, yang keduanya hadis sahih, yang ketiganya adalah syair-syair orang terdahulu yang tertulis dalam dalam lembaran-lembaran ataupun dalam prasasti ataupun dalam lain sebagainya. Itu merupakan sumber sirah Rasulullah SAW. Yang keempat baru kitab-kitab sirah. Nah, di antara kitab sirah itu yang muktabar, yang
kredibel untuk dijadikan rujukan sirah itu adalah yang pertama ini Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim yang tahqiq oleh ahli hadis dari Syria, dari Syam. Itu pentahqiqnya atau peneliti hadisnya dari kitab itu adalah Imam atau Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Itu ahli hadis dari Syria. Dipilihkan hadis-hadis sahihnya dan kemudian dikasih keterangan ya, yang hadis lain sahih, misalkan ada yang hasan ataupun ada yang dhaif misalkan. Nah, setelah kitab Zadul Ma'ad ini ada kitab lain yaitu Sirah Ibnu Hisham. Itu juga rujukan utama dalam sirah Nabi SAW. Sirah Ibnu Hisham. Nama aslinya Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub Al-Himyari. Himyari kali salah baca. Kalau Hamiri nanti jadi Himar ya. Yang betul ada Al-Himyari. Ya, salah baca Arabnya bisa fatal. Kalau tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah namanya adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mufassir Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimsyaqi Ibni Qayyim Al-Jauziyah. Jadi yang Qayyim itu bapaknya, tapi anaknya mengangkat derajat bapaknya. Ibnu Qayyim. Qayyim itu disebut Qayyim karena bapaknya itu Qayyimul Madrasah, kepala sekolah bahasa orang. Kepala sekolah bapaknya, kepala sekolah keagamaan waktu itu. Makanya DKM itu dalam bahasa Arabnya Qayyimul Masjid. Qayyimul Masjid, ini Pak Haji Qayyimul Masjid. Kemudian yang lainnya juga itu namanya Qayyimul Masjid, yang mengurusi urusan masjid. Allah itu Qayyumus Samawati wal Ardh. Allah itu yang mengurusi langit dan bumi dan seisinya, semesta alam. Qayyumus, karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna dan sifatil ulia, makanya Qayyimnya dibentuk dalam bahasa Arab menjadi maha. Nah, dari Qayyim untuk menjadi maha ditambahkan itu dalam wazannya itu Qayyum. Qayyum yang maha mengurusi alam semesta, langit dan bumi dan seisinya. Ya Hayyu ya Qayyum. Qayyum itu yang mengurusi. Nah, kalau manusia biasa tidak bisa menggunakan Qayyum, bisanya Qayyim. Kalau Allah Qayyum karena ada ada mubalaghah, harus ada mubalaghah, maha yang artinya maha, tidak dimiliki oleh yang lain nama tersebut. Qayyumus samawati wal ardh. Cerita Israiliyat itu apa? Israiliyat adalah cerita yang berasal dari ahli kitab. Cerita Israiliyat adalah cerita yang berasal dari ahli kitab, yang mana ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita mendengar cerita dari ahli kitab, bagaimana sikap kita? Israiliyat ya. Kata Nabi, la tukadzibhu wa la tusaddiqhu. Jangan kau benarkan, jangan kau percaya, jangan juga kau dustakan. Jadi apa? Ya udah dengar aja. La tukadzibhu, jangan kau dustakan karena bisa jadi itu benar ada di kitabnya. Wala tusaddiqhu, jangan juga kau benarkan, bisa jadi itu karangan mereka. Cerita-cerita semacam itu. Itu namanya cerita Israiliyat. Para ulama biasanya kalau sudah mentok di Qur'annya tidak tercatat gamblang, tidak diketemukan misalkan jelasnya gitu, belum sampai ke sana misalkan, ataupun hadisnya juga tidak menceritakan. Kadang kalau sudah mentok dari itu semua tentang sebuah peristiwa itu kadang mereka mencari merujuk di Israiliyat. Tapi disebutkan di sana bahwa sami'tu min ahlil kitab, aku mendengar dari seorang tokoh ahli kitab bahwa ceritanya begini. Dikasih keterangan. Biar orang tahu yang bacanya bahwa itu Israiliyat. Jadi dia hanya sebatas informasi saja, informasi, tidak bisa dijadikan pijakan pengambilan kesimpulan hukum, istinbat hukum, tidak juga bisa dijadikan sebagai dasar dari sebuah keyakinan. Jadi hanya pelengkap sejarah saja, penyambung gitu. Barangkali ada sumber dari sana. Yang berikutnya kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tadi setelah Zadul Ma'ad, kemudian Sirah Ibnu Hisham, kemudian Tabaqat Ibnu Sa'ad. Nama beliau adalah Muhammad bin Sa'ad bin Mani Az-Zuhri. Lahir di Basrah, Irak. Kemudian yang berikutnya adalah Tarikh Tabari. Tabari ini selain beliau adalah ahli tafsir nomor 1 di dunia, ada tafsir Tabari,
Tentunya generasi pasca sahabat ya, tafsir At-Tabari, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga tafsir yang lain-lain seperti Katanya Tabari Qurtubi. itu ini kan Kemudian Syiah kan? kenapa? Katanya Tabari itu rada-rada Syiah. Oh enggak, beliau itu dari kalangan apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tabari karena beliau dari daerah Tabariyah, di daerah Tabariyah. Jadi kebanyakan memang bukan ulama-ulama zaman berikutnya, itu kebanyakan memang di luar daerah Najd ya, di luar Jazirah Arabia. Jadi sudah ke ini luar Arab. Kemudian ada lagi kitab-kitab tarikh pendukung ya, kitab sirah pendukung. Zaman sekarang ada kitab tarikh sirah itu namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu wewangian yang harum semerbak, judul bukunya gitu. Tapi itu maksudnya adalah tentang kehidupan Rasul yang penuh dengan wangi-wangi gitu ya, untuk menggambarkan indahnya kehidupan Rasulullah. Itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Mubarakfuri itu orang India yang mendapatkan Nobelnya dalam Islam. Di Islam itu ada Nobel, tapi Nobelnya dari Raja Faisal. Namanya King Faisal Reward ya. Itu namanya Raja Faisal. Nah, beliau dapat dalam bidang sejarah. Kemudian ada juga Rijal Haular Rasul. Itu lebih praktis, cocok untuk anak-anak, untuk pemuda, pelajar, mahasiswa, cocok itu. Rijal Haular Rasul. Hayat Muhammad Mesir Haikal. Ada Hayat Muhammad. Ada juga Hayatus Sahabah. Itu karya-karya di abad sekarang, lebih memudahkan bagi para pembacanya, tidak mendalami kitab ini setebal ini 4 jilid ini. Mudah-mudahan keumuran kita membacanya nih. Zadul Ma'ad. Kitab Tarikh Ibnu Hisham Zadul Ma'ad. Dulu kami talaki kitab ini di samping Sahih Bukhari, ada satu hari mengkaji ini. Ini 1 jilidnya. Mukadimahnya 1 jilid, kitabnya 4 jilid, totalnya 5 jilid. Ya, jadi mudah-mudahan keumuran Zadul Ma'ad ya, gitu, lebih dahsyat apa namanya? Kenapa? Karena lebih lengkap dan lebih terperinci segala macam. Kalau ini memang Sirah Nabawiyah, tetapi dari sudut pandang pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Jadi hikmah-hikmah sirah kalau ini, ya, hikmah-hikmah sirah. Jadi kita padukan saja dua ini. Nah, soalnya kita akan lanjutkan kemarin tentang cara wahyu itu turun. Ada berapa kemarin cara wahyu turun? Barangkali ada yang masih ingat? Ada berapa cara? 5 atau 6 atau 7 malah? Nah, kalau ada cerdas cermat ini juara bertahan ini. Juara harapan ya. Ada 7 cara wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata cara itu berat. Cara turun wahyu itu berat bagi Nabi. Sampai pernah yang paling beratnya itu seperti lonceng berbunyi. Berat bagi Nabi itu, keringetan, lucur. Sampai sahabat yang menahan kakinya itu hampir mau patah, berat. Saking beratnya. Nah, zaman ayeuna ngaji Quran bari ngalagu, bari naon teh? Bari heureuyan, bari segala macam. Apalagi dipakai gamelan, pakai musik, pakai langgam Jawa. Benar-benar tidak apa ya? Tidak menghargai. Nabi menerimanya susah payah. Sampai sahabat kakinya mau terasa patah begitu. Zaman ayeuna macana di heureuy-heureuy itu ditambah dengan budaya lokal segala macam lah. Musik. Ya, itu tidak patut ya, tidak patut. Allah. Bentar, kemarin itu halaman berapa tadi yang tidak dibatasi di sini ya? Oh iya, di sini dijelaskan ada 8 cara wahyu itu turun kepada Nabi. Satu adalah lewat mimpi ya. Yang kedua adalah malaikat menyampaikan langsung kepada hatinya. Malaikat langsung menyampaikan ke dalam hatinya tanpa melihatnya. Tanpa melihat, itu cara yang kedua. Hadisnya adalah inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu talab. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sungguhnya malaikat Jibril atau Roh Kudus istilah orang lain, kita pakai yang lebih
Ini lagi Ruhul Kudus aja ya. Ruhul Kudus, sungguhnya Ruhul Kudus Jibril itu menyampaikan kepadaku seperti tiupan gitu, nafasa seperti tiupan ke dalam hatiku, dan dia menyampaikan annahu lan tamuta nafsun, bahwa setiap jiwa tidak akan diwafatkan, tidak akan dimatikan hatta tastakmila rizqaha aw rizquha, hingga rizkinya itu habis. Jadi selama jatah rezekinya masih ada, orang tidak akan pernah diwafatkan. Jadi santai saja, mungkin masih ada jatah rezeki kita ya. Jadi tidak akan diwafatkan dulu, separah apapun. Saya ada cerita kemarin seorang ustadz lah. Itu ustadz itu habis mengantar yang sakit ke tempat yang lain. Kemudian pulang di sebuah SPBU dia istirahat karena sudah perjalanan 4 jam, capek lelah begitu. Dia istirahat di SPBU, istirahatnya udah 2 jam, udah segar begitu. Keluar SPBU, nah sebelum keluar itu dia sempat makannya itu ada kucing nyamperin, diajak makan kucingnya. Jadi makan bareng kucing gitu, berdua aja makan. Nah, kemudian mengendarai mobilnya nih keluar SPBU, kehantam oleh tronton. Sampai penyok, hancur kendaraannya tuh gepeng, bahkan evakuasinya pun tidak bisa manual, itu pakai alat. Itu ternyata Pak Ustadznya teh jaguar ringkas. Semua tuh udah ngira mati, sudah ngira wafat gitu. Secara logika itu kagencet itu udah mati di tempat. Tapi setelah dievakuasi, ditarik pakai tali oleh kendaraan lain segala macam, diangkat dari gorong-gorongnya itu, dari lubangnya itu diangkat, ternyata kan terpenalnya jauh. Itu usahanya biasa saja, tidak luka, tidak apa, seserengehan. Luar biasa. Nah itu wafat, berarti jatah rezekinya belum habis. Masih ada jadwal khutbahnya berarti. Masih ada berarti. Masih ada jadwal ngajarnya gitu kan di mana-mana. Nah, itu tidak akan diwafatkan orang kalau rezekinya belum habis. Jadi fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka tugas kita bertakwalah kepada Allah, baguskan ikhtiar. Udah gitu aja. Takwa sahade-hadena, lalu baguskan ikhtiar. Wala yahmilannakum istibta'a rizqi ala an tatlubuhu bimaksiatillah. Jangan pernah kau upayakan rezeki itu cepat mendatangimu dengan cara maksiat kepada Allah. Jadi mungkin ada jatah rezeki kita di sana, tetapi jangan kita segerakan rezeki itu kita ambil, kita capai dengan maksiat kepada Allah. Jangan. Misalkan di hadapan tuh, yuk pi duiteun, pi rezeki ya segala macam. Supaya cepat, jangan pernah melakukan maksiat untuk menyegerakannya. Karena tidak akan segera juga kalau itu memang belum rezeki kita. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'ah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah dicapai, diambil, diraih dengan maksiat. Hanya bisa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hadis bagaimana Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, yaitu ditiupkan sesuatu kepada hatinya. Nafasa. Dan langsung paham Nabi apa yang disampaikan oleh Jibril tersebut. Jadi Nabi itu tidak ada kayak kita susah payah menghafal, belajar itu malah langsung dipahamkan. Ada ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, kata Allah, jangan kau kumat kamit berusaha ngapal-ngapal ayat, jangan. Jangan, kata Allah. Karena apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan membuatmu hafal dan mengumpulkan Quran di dalam dadamu. Jadi Nabi Muhammad tidak menghafal Quran, tetapi dihafalkan Quran kepadanya. Ya. Bahkan dilarang, la tuharrik bihi lisanaka. Kalau kamu lagi disampaikan wahyu, jangan komat kamit. Ya. Ini juga hikmah bagi kita. Kalau kita sedang menerima ilmu, kita jangan sibuk dengan yang lain-lain. Gitu. Jangan sibuk dengan yang lain. Karena Nabi pun ketika disampaikan wahyu, dilarang komat kamit atau ngikuti ngapal-ngapalkan ayat gitu. Kayak kedap Jibril kedapalkan. Tidak. Itu nanti Allah yang akan pahamkan, Allah yang akan hafalkan. Kalau kita berarti Allah yang akan pahamkan. Kalau Nabi, Allah yang akan membuat beliau hafal. Itu cara yang pertama. Malaikat meniupkan sesuatu kepada hati beliau, dan setelah ditiupkan menjadi hafal dan paham. Yang kedua, yang ketiga mimpi.
Yang ketiga adalah karena yatamassalu lahul malaku rajulan, malaikatnya berubah menjadi seorang laki-laki, merubah wujud ngajirim. Dan biasanya sahabat yang dipilih oleh Nabi oleh Jibril untuk menyamar itu adalah sahabat yang bernama Dihyah Khalifah Al-Kalbi, atau sering disebut dengan Dihyah Al-Kalbi, karena beliau adalah sahabat yang paling tampan, paling ideal dari postur dan perawakan dan wajah, sehingga malaikat Jibril kalau memilih wajah sahabat, wajah itu yang dipilih. Dan Nabi kalau mengirim surat-surat ke raja-raja Persia, Romawi dan sekitarnya, beliau yang bawa suratnya. Ini juga memberi kita faidah bahwa kalau ngirim utusan, delegasi ataupun apapun, cari nurada kasep yang secara fisik itu layak mewakili kita gitu, mewakili lembaga kita ataupun lain sebagainya. Nabi kalau ngirim surat itu yang diutusnya adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah pakai dod ha ya tak berbutuh. Dihyah Al-Kalabi nama kabilahnya. Itu sahabat yang paling tampan yang dipilih oleh malaikat Jibril kalau hendak datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang pemuda atau seorang laki-laki. Dan ternyata dalam sejarah terbukti Dihyah Al-Kalbi itu adalah sahabat Nabi yang spesial, khusus menyampaikan surat-surat Nabi ke Persia, ke Romawi, ke Basrah, ke Irak, ke semua raja-raja sekitar juga. Ya. Karena itu, makanya para ulama mengambil kesimpulan kalau kita hendak mengirim utusan, delegasi atau lain sebagainya, cari yang secara fisik, secara attitude itu tampan dan menawan, proporsional. Karena yang disampaikan suratnya itu nanti akan lebih terkesan. Oh, ini yang dikirim orang terbaiknya ini, luar biasa. Pokoknya nu teu karasep mah tiara bae gitu. Jangan seorang istri kan. Ya, bukan perempuan juga, laki-laki. Yang tampan, yang gagah, yang proporsional, pandai juga smart gitu. Jangan dia ngobrol teh nyambung gitu. Tidak nyambung dan lain sebagainya. Ngulang-ngulang enggak jelas pesannya nanti ya. Wa yukhatibu hatta anhu ma yaqul. Lalu laki-laki itu yang merupakan malaikat Jibril tadi mengajak beliau berbicara, berkomunikasi, dan itulah sedang disampaikan wahyu kepadanya. Wa fi hadhil martabah kana yarahu sahabah ahyanan. Dan kalau malaikat itu mewujud laki-laki, maka para sahabat juga melihatnya. Jadi malaikat itu bisa merubah diri menjadi manusia. Termasuk jin punya kemampuan yang sama dengan malaikat. Punya kemampuan sama dengan malaikat, bisa merubah wujudnya menjadi makhluk yang kasar seperti manusia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jin itu tidak bisa dilihat kecuali dua situasi. Satu, jinnya berubah menjadi seorang manusia atau hewan. Yang kedua, atau dalam diri orang yang melihatnya ada jinnya. Hanya dua kondisi orang bisa melihat jin. Ya. Imma dirinya ada jinnya sehingga bisa melihat, imma si jin itu berubah menjadi makhluk kasar. Selain dua cara itu, kata Imam Syafi'i, tidak akan bisa dilihat. Bahkan kalau ada yang mengklaim melihat jin tanpa jinnya merubah wujud jadi makhluk kasar, atau di dalam dirinya ada jin, maka syahadatnya perlu diperbaiki lagi. Ya berarti dia menggunakan sihir kalau begitu. Nah yang keempat, annahu kana ya'tihi fi misli salatil jaras. Ini yang paling berat. Wahyu datang dalam bentuk bunyi lonceng yang dahsyat begitu. Berisik. Ini yang paling sulit oleh Nabi. Karena asyadduhu alaihi, ini yang paling berat. Nabi menerima wahyu kalau sudah dalam bentuk suara lonceng. Ya. Fayatalabbasu bihi al-malak hatta inna jabinahu la yatafassadu araqan, sampai kening Rasul bercucuran keringat. Fil yaumi syadidil bard, di hari yang dingin sekalipun. Jadi dalam kondisi dingin sekalipun kalau turun wahyu seperti ini, beliau bercucuran keringat. Menerima wahyunya berat. Makanya orang-orang yang sering mempermainkan ayat Quran itu harusnya berkaca dari sejarah ini. Nabi nerimanya susah payah, dia malah mempermainkan.
Wa hatta inna rahilatahu la tabrok bihi, bahkan la tabruku bihi, bahkan onta yang beliau tunggangi kalau sedang turun wahyu seperti ini sampai ngadupruk onta nanti. Sampai duduk nggak kuat tuh. Sahabat pernah menahan tubuh Nabi ketika Nabi nerima wahyu, hampir mau pingsan. Kakinya itu seperti mau copot ya, kata sahabat itu. Ada di sini. Walau jauh wahyu maratan kadzalik wa fakhiduhu ala fakhdi Zaid bin Sabit. Jadi pernah Zaid bin Sabit menopang tubuh Rasul, fasaqulat alaihi hatta kadat tarudduha. Kata Zaid, kakiku hampir patah menahan beban tubuh Nabi ketika menerima wahyu. Yang kelima, beliau SAW, cara wahyu yang kelima adalah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Jadi beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Dan itu disebutkan sayapnya saja itu besarnya itu antara timur dan barat. Besar sekali sayapnya. Ya, itu hanya 2 kali. Tersebut dalam surat An-Najm ayat ke-13. Itu disebutkan bahwa Nabi pernah melihat malaikat ya, sebanyak 2 kali. Yang keenam, cara yang keenam adalah Allah wahyukan langsung dari langit kepada beliau. Itu contohnya wahyu Allah turun kepada beliau saat Isra Mi'raj. Perintah sholat. Ya, itu Rasul sendiri yang pergi diberangkatkan ke langit lalu menerima wahyu perintah sholat. Yang ketujuh adalah kalamullah lahu minhu ilaihi bila wasithah malak. Ada juga caranya Allah langsung bercakap dengan Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat. Ini persis sama dengan ketika Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa itu disebut kalimullah karena bercakap langsung dengan Allah. Nabi Muhammad juga disebut kalimullah karena Nabi Muhammad bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu qat'an binasil Quran. Al-Quran menyebutnya demikian ketika Allah bercakap dengan Musa secara langsung tanpa perantara. Wa thubutu halin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Isra, dan itu ada di hadis Isra. Nah, pertanyaannya adalah apakah beliau melihat Allah atau tidak? Dalam beberapa riwayat Nabi itu bercakap dengan Allah tetapi terhalang oleh cahaya sehingga tidak melihat Allah. Nurun aroha. Jadi Allah bercakap dengan Nabi tetapi Allah halangi hijab dengan cahayanya. Berarti Nabi sudah bercakap dengan Allah tetapi belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Nurun aroha, ada cahaya yang beliau lihat. Allah lihatkan kepada beliau. Nah, yang ke-8, waqad zada ba'duhum martabah samina wa hiya taqlimullah lahu kifahan min ghairi hijab. Yang ke-8 adalah Allah berbicara langsung kepada Muhammad SAW tanpa perantara dan tanpa hijab. Berarti Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ke-8. Bukan cara yang ke-8 maksudnya. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Yang terakhir cara ke-8, beliau langsung bercakap dengan Allah dan melihat Allah tanpa hijab. Kalau yang 7 tadi, beliau bercakap langsung dengan Allah tetapi masih dihijab dengan cahaya. Kan kalau cerita Nabi Musa ingin lihat Allah hancur. Iya, tetapi kan bisa jadi Nabi Muhammad diberikan keutamaan. Ya. Diberikan kelebihan, kekhususan melebihi Musa alaihissalam. Dan itu bisa saja terjadi. Maka sebutkan di sini bila hijabin wala wasitotin, tanpa perantara malaikat dan tanpa hijab yang menghalangi. Itu cara yang ke-8. Wa hadza ala madhhabi may yaqulu innahu ra'a rabbahu tabaraka wa ta'ala. Itu berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Ada keterangan kasusnya. Ya, waktu Isra. Jadi hadis Isra Mi'raj itu kan ada 2 itu keterangannya ya. Yang pertama bahwa beliau melihat Allah, yang kedua beliau bercakap dengan Allah tapi tanpa melihatnya. Jadi ada 2 mazhab besar dan itu bukan mazhab kita saja. Hadhihi mas'alatu khilaf bainas salafi wal khalaf. Ini sudah menjadi perbincangan ulama salaf terdahulu dan ulama abad-abad belakangan.
Tentang apa? Ketika Rasul berbicara dengan Allah, apakah Rasul berbicara langsung melihat Allah atau tidak melihat Allah? Ya, maka di situ ada dua pendapat. Yang pertama, beliau berbicara langsung kepada Allah dan melihat Allah. Pendapat kedua, beliau berbicara dengan Allah tetapi dihalangi oleh hijab cahaya sehingga beliau tidak melihat Allah tabaraka wa taala. Jadi pada intinya hikmah yang kita petik dari ini adalah begitu berat Rasul menerima wahyu, menerima ilmu, menerima informasi dari Allah taala, maka jangan kita main-main dengan Al-Qur'an. Begitu berat beliau menerima. Nah, faslun jadid, pembahasan baru yakni tentang khitanu Rasulillah SAW. Bagaimana tentang khitan Rasulullah SAW, karena ini sering menjadi perbincangan di banyak pihak ya. Dan Ibnu Qayyim menulisnya bahkan di bab-bab pertama setelah turun wahyu, karena mungkin beliau melihat bab khitan ini diperbincangkan banyak orang. Wa qad ikhtalafa fihi ala salasati aqwal. Ada 3 pendapat tentang khitannya Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, annahu wulida makhtunan masruran, bahwa Rasul ketika lahir sudah dikhitan. Itu pendapat pertama. Kekhususan beliau SAW, lahir sudah dikhitan. Ya. Dan perlu diketahui syariat khitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim di usia beliau yang ke-70 tahun. 70 tahun beliau dikhitan. Bil qadum, dengan kampak. Kebayang. Tos 70 tahun ku kampak. Zaman kampak dulu belum ada kampak Cigonggong. Cigonggong teh industri bebedogan di Tasik itu. Ya bukan Cigonggong, Galonggong. Galonggong. Itu semua pakaran ada di situ. Bukan seperti itu. Tapi kodum itu masih kampak batu. Kampak batu. Nah, bagaimana dibayangkan ya, betapa beratnya syariat kita di zaman itu. Sekarang pakai laser. Pakai laser. Anak itu kasih HP main game, tahu-tahu udah putus saja. Di Afrika. Udah Di Afrika ya kira dibenyeng. di Afrika masih pakai dibenyeng, pakai hinis masih ada. Pakai talenan dibenyeng. Karena hinis itu sebelum ada silet, hinis itu adalah alat yang paling tajam. Ya. Alhamdulillah zaman sekarang sudah semuanya mudah. Zaman saya masih gunting. Zaman sekarang sudah laser, cepat. Manfaatnya medis bagi pelaksanaan syariat itu sangat membantu. Konon sekarang mah hukuman potong tangan pun diobat dulu. Ya. Jadi organnya diputus tapi tidak sakit. Dibius ya semacam itu di Saudi ya. Jadi tidak sakit si pelakunya, hanya kehilangan tangan saja. Itu pun bagi pencurian yang masuk kategori pidana pencurian dalam Islam. Syaratnya ketat, sudah pernah kita bahas. Yang kedua, pendapat yang pertama tadi bahwa beliau lahir sudah dikhitan. Wa ruwiya fi dzalika hadisun la yasih dzakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi. Kata Imam Ibnul Jauzi, cerita tentang Nabi sudah dikhitan saat lahir adalah la yasih, tidak sahih. Ini kan ulama kan meneliti ya hadis riwayatnya seperti apa. Ternyata pendapat yang pertama ini tidak bisa dijadikan sandaran. Laisa fihi haditsun sabitun, tidak ada hadis yang sabit, yang kuat, yang kokoh untuk memastikan kesahihan informasi itu. Walaysa hadza min khawasihi fa inna katsiran minan nas yuladu makhtunan. Dan itu bukan kekhususan beliau. Karena apa? Karena banyak orang terlahir setelah dikhitan. Ada orang terlahir sudah khitan sejak lahir. Berarti itu bukan kekhususan Nabi. Kalau Nabi lahir sudah dikhitan. Ya oke, pendapat pertama berarti disebut oleh para ulama tidak kuat atau tidak bisa dijadikan sebagai dalil sahih. Ya. Yang kedua, qaulu tsani annahu khutina yauma syaqqa qalbahu al malaikatu inda dzikrihi halimah. Pendapat kedua adalah bahwa Rasul itu dikhitan ketika beliau berada di kabilah Bani Sa'ad, sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Saat itu sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, beliau sedang main bersama anak-anak lain, datang seorang laki-laki yang merupakan malaikat, lalu tanda kutip menculik Nabi ya, mengambil Nabi
membawa ke sebuah tempat, dibelahlah dadanya. Syaqqa sadrahu. Peristiwa pembelahan dada ya. Peristiwa pembelahan dada. Nah saat itu malaikat sembari membelah dada beliau, sembari menghitan beliau. Jadi dihitan itu saat dibelah dadanya. Hatinya diambil, dicuci dengan air dari surga, bejana dari surga, dan beliau akhirnya di hatinya tidak ada keburukan-keburukan apapun karena sudah dicuci hatinya. Al-qaul salis, adapun pendapat yang ketiga, anna jaddahu Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib khatanahu. Pendapat yang ketiga adalah beliau dikhitan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Yauma sabi'i, di hari ketujuh kelahirannya. Wasana alahu ma'dubah, dan diadakan walimah kelahirannya itu, akikah bahasa Arab. Jadi di hari ketujuh beliau itu dikhitan, lalu dibuatkan makanan, orang-orang diundang makan ke rumah Abdul Muthalib sebagai syukuran kelahiran cucu beliau. Makanya Nabi SAW mengikuti jejak kakeknya, mengakikahkan kedua cucunya. Hasan dan Husain itu diakikahkannya oleh kakeknya, oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul melihat kakeknya yang mengakikahkan beliau. Karena ayahnya Abdullah sudah wafat usia beliau di kandungan. Ibunya juga wafat usia beliau 4 tahun, ada yang riwayat lain 6 tahun dan sebagainya. Maka beliau mengikuti jejak kakeknya, mengakikahkan Al-Hasan wal Husain. Wasana lahu ma'dubah wasammahu Muhammadan, dan di hari ketujuh itulah Abdul Muthalib menamai cucunya dengan nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah ada sebelumnya di kalangan bangsa Arab, ya. Belum ada di kalangan bangsa Arab, namanya Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy itu sebagian masih mengikuti jejak-jejak kenabian Ibrahim. Khitan, akikah, kurban, haji, dan lain-lain itu masih mengikuti syariat Ibrahim. Tetapi dibarengi dengan kemusyrikan. Mereka ada dalam agama tauhidnya Ibrahim, tetapi kebanyakannya sudah dipengaruhi oleh pelencengan atau melenceng dari akidah tauhid dari Nabi Ibrahim. Maka kita pun mengkhawatirkan zaman sekarang itu sebenarnya kita ini ada dalam tauhid, tetapi dikotori oleh campuran-campuran kemusyrikan yang ada di sekitar kita. Abdul Muthalib mengakikahkan Nabi Muhammad, kemudian menamainya dengan Nabi Muhammad. Kemudian ada walimah kelahiran atau akikah, ya. Kemudian haji, kemudian iman mereka kepada pemilik Ka'bah, keyakinan mereka Ka'bah itu Baitullah, keyakinan mereka kepada ketuhanan Allah. Tetapi dibarengi oleh itu dengan kemusyrikan, pemujaan kepada berhala, kemudian pengorbanan kepada berhala, sasaji ke berhala dan lain sebagainya. Itu yang merusak akidah atau tauhidnya bangsa Arab yang sebelumnya mengikuti akidah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, itu pendapat yang ketiga. Wa qala Abu Amr ibn Abdul Bar wa fi hadzal bab hadisun hadisun gharib, ya, musnad gharib. Hadatsna Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, hadas seterusnya. Artinya dari seluruh pendapat itu, ya. An Atha al-Khurasani an Ikrimah bin Abbas an Abdullah, dan panjang sekali hadisnya. Anna Abdul Muthalib khatanan nabiyya yauma sabihi wa ja'ala lahu ma'dubah wasammu. Ini yang merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim bahwa Nabi itu dikhitan oleh Abdul Muthalib kakeknya di hari ketujuh kelahirannya. Jadi nomor 3 ini lebih kuat ya? Lebih kuat. Jadi yang ketiga lebih kuat. Waqala Yahya bin Ayyub dan seterusnya, ya, hadisnya panjang kita lewat. Seterusnya wa kana hadhihi sunnah lil arabi qatibah mughniyan an naqli mu'inin fiha wallahu a'lam. Beliau menutup dengan alam karena ada 3 informasi, tapi beliau mengatakan berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi dikhitan di hari ketujuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nanti kalau kata soal enggak, kalau ada yang bertanya silakan. Sudah jam silakan. 5:15. Tentang cara turun wahyu, kalau dikaitkan sama
surat Al-Yasiru kali Yusro pada akhir itu kan sepertinya dimudahkan untuk wahyu dan apa gitu. Itu masuk ke cara yang mana yang dilakukan? Kalau ayat wa nuyassir kal yusra itu adalah dan kami akan mudahkan engkau menuju surga. Wa nuyassir kal yusra. Makanya bagi siapa? Fa amman a'ta wattaqa. Orang yang sering berbagi, bersedekah, memberi, wattaqa dan bertakwa, maka kami akan mudahkan yusra. Al yusra ini para ulama menafsirkannya bermakna surga, juga bermakna ilmu. Dan juga ada yang mengartikan makna yusra itu tafsirnya seluruh kehidupan dalam dunia dan akhirat dimudahkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia dalam berbagai urusannya, di akhirat dalam segala macam kejadian-kejadiannya, maka dua yang harus kita lakukan. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia menuju kemudahan itu. Apa syaratnya? A'ta wattaqa, bertakwa dan banyak memberi. Bayangkan ini, banyak memberi atau sifat dermawan digandengkan, disandingkan dengan sifat takwa, dan itu jalan menuju kemudahan. Itu pun fakta secara duniawi menurut saya. Orang yang mudah berbagi, banyak berbagi, itu rezeki dunianya benar-benar berlimpah ruah. Itu sudah fakta ya. Yang kemudian Allah berikan lagi kemudahan berikutnya, yaitu kemudahan di akhirat. Jadi kalau kita boleh simpulkan, syarat agar kita mendapatkan kemudahan di dunia, syarat agar kita mendapatkan kemudahan di akhirat dalam segala urusannya, baik dunia atau akhirat, dalam segala macam bentuk-bentuknya, maka syaratnya dua: banyak memberi, dermawan, dan bertakwa. Atau wattaqwa. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastagna. Tapi kalau orang bakhil wastagna, merasa cukup dengan amalnya, maka fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia kepada hal-hal yang menyulitkannya, akan ditempa dengan kesulitan dunia dan berbagai macam urusan-urusannya, dan akan diberikan kesulitan nanti di akhirat dalam kejadian-kejadiannya. Bakhila wastagna, tidak sembarangan Allah mengancam orang bakhil dan orang istagna yang sombong, merasa cukup, sehingga ancamannya adalah al-usra, kesulitan duniawi dan kesulitan ukhrawi. Ada pertanyaan tetap enggak? Yang hubungannya dengan hijrah. Itu Nabi ketika 13 tahun di Makkah kan luar biasa mendapat kesulitan, penolakan, akhirnya hijrah. Nah pertanyaannya, kenapa orang Madinah itu justru yang seolah-olah belum begitu tersentuh oleh dakwah, tapi bahkan antusias sekali sampai mereka menabuh gendang syair menerima kedatangan Nabi. Ada apa dengan orang Madinah? Pertama, orang Madinah itu sebelumnya sudah banyak rombongan yang ke Mekah. Di Aqobah Ula yang ke-1, ada Aqobah yang kedua, itu rombongan dari Madinah sudah didakwahi, sudah tercerahkan, dan bahkan sudah berbaiat. Baiat itu baiatnya bukan baiat sembarangan. Satu, baiat maksiat, artinya baiat untuk tidak melanggar. Yang kedua, atau baiat akhlak disebutnya dalam sejarah. Yang kedua, baiatul maut, baiat mati itu. Bahwa mereka akan membela Nabi seperti mereka membela anak istrinya. Itu baiatul maut. Jadi menjadikan keluarga dan lain sebagainya sebagai tebusan, membela Rasulullah SAW, istilahnya begitu. Makanya baiat Aqobah kedua disebut baiatul maut. Nah, setelah terkondisikan baiat ula baiat saniyah, itu mereka pulang ke Madinah, ya kan? Di Madinah mereka aktif berdakwah, banyak mengajak orang, sampai disebutkan banyak sekali orang Madinah yang ikut dakwah Islam. Dan Rasul mengirim sahabat utama Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta pertama dalam Islam, membawa misi dakwah ke Madinah. Datanglah Mus'ab ke Madinah menyampaikan dakwah. Sampai pembesar-pembesar Madinah pun masuk Islam, di antaranya Sa'ad bin Mu'az, juga Usaid bin Khudair, dan lain-lain sebagainya masuk Islam. Sudah terkondisikan. Nah, plus secara politis Madinah itu diuntungkan dengan munculnya Nabi dari bangsa Arab, karena persaingan mereka di Madinah itu dengan kubu terbesar yaitu Yahudi yang mendominasi karena punya 3 kabilah besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizo. Itu 3 kubu Yahudi yang menguasai lebih dari separuh Madinah, selalu mengatakan ke orang Madinah, hei, kalian semua akan kami habisi, nanti akan ada Rasul terakhir,
memimpin kami menguasai dunia. Selalu digadang-gadang nanti ada pemimpin ada rasul terakhir yang Allah utus kepada kami, kalian semua akan kalah, habis semua. Selalu digadang-gadang begitu. Nah, ketika Rasul dilahirkan dari bangsa Arab, orang Madinah secara politis, bukan secara iman akidah sudah pasti, secara politis melihat berarti satu-satunya cara kita bisa mengalahkan Yahudi adalah mengikuti Nabi ini. Yang kebetulan orang kebetulan pada qadarullah, beliau lahir dari bangsa Arab. Makanya langsung menyambut, ya. Jadi secara politis orang Madinah diuntungkan dengan mengikuti Nabi dari bangsa Arab itu, Rasulullah SAW, An-Nabil Ummi min waladi Ismail. Orang Madinah Arab itu kan? Madinah Arab. Dan waktu itu apa? Dia Arab Yaman Madinah di ini. bawah Yahudi inferior, dia kalah. Iya, kalah. Secara ekonomi kalah, secara politis kalah, secara keilmuan, secara pendidikan kalah. Pokoknya Yahudi itu benar-benar hegemoni dan menguasai Madinah. Tahu Yahudi ya jauh-jauh dia nunggu-nunggu Nabi di Madinah. Iya, kan dulu mereka terusir dari mana itu Yaman kan. Yahudi Madinah itu Yahudi Yaman, termasuk Arab Madinah itu Arab Yaman dari arah Yaman. Nah, secara politis kelahiran Nabi, kedatangan Nabi, oh ini mendukung, sangat menguntungkan kita, diikutilah. Akhirnya ketika Nabi datang ke Madinah, sudah ada perasaan bahwa ini harapan kita untuk mengalahkan pesaing-pesaing kita, apalagi itu secara akidah dan hati sangat kita imani, cocok dengan kita sebagai orang beriman. Lalu disambutlah dengan meriah. Ya, Tola al-Badrul alaina min saniyatil wada. Sedikit saya bicara kenapa ada saniyatil wada. Saniyatil wada itu sebuah lembah yang berada sebelum Madinah. Itu lembah disebut lembah kematian. Wadil maut, lembah kematian. Karena setiap orang yang lewat situ biasanya mati. Saking angkernya. Saking ganasnya, begal segala macam, begal teh didinya. Pokoknya tidak ada orang lewat situ kecuali mati dia. Dibegal, diambil hartanya, dianiaya. Nah, Rasul masuk ke Madinah lewat pintu itu. Selamat jak waring kas pangestu. Allah madru alaina min saniyatil wada. Berarti Allah menjaganya dari lembah itu, lembah yang mengerikan itu. Ya. Namanya saniyatil wada. Nanti pertemuan berikutnya itu si syair itu Ustaz terjemahkan. Oh, boleh. Nanti apa sih? Kalau Al-Badrul Alaina sampai akhir itu. Iya. Itu syair yang sering kita nyanyikan waktu kecil ya. Dan itu maknanya adalah kegembiraan warga Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Tapi sekarang mah dipraktekannya bukan hanya kepada Nabi. Sekarang mah ustaz datangnya tolong sebagai ungkapan kegembiraan. Dan karena sudah syuruh walaupunikum wa man taufiqun illa billah hukum wal khata'u min syaitan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.